Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hak-hak atas tanah sebelum Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi sebelum masuk pada pembahasan inti, kita sudah ketahui ya bahwa tanah merupakan salah satu modal bagi bangsa Indonesia. Jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, hukum tanah di Indonesia itu menjadi maksud saya bersifat dualistis, yaitu selain diakui berlakunya hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat, diakui pula peraturan-peraturan mengenai tanah yang didasarkan pada hukum barat. Jadi pada hukum tanah adat ada dua hak tanah, yaitu hak gugol dan hak gren. Kemudian pada hak atas tanah barat yaitu ada hak ekdom, ada hak erfak, kemudian ada hak gubrik, dan selanjutnya ada hak obstal. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PNMA nomor 5 di tahun 1999 menyatakan bahwa tanah adalah tanah hak ulayat yang dari hukum adat tertentu. Tanah adat dengan istilah ditampung dalam undang-undang. Keberadaan tanah adat sangat sering menyebabkan masalah di beberapa daerah seperti daerah Jawa Barat. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya berikan. Selanjutnya saya persilakan teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang hak-hak atas tanah adat. Jadi hak-hak atas tanah adat itu dibagi menjadi dua, yaitu hak gogol. Hak gogol yaitu hak seorang gogol atas apa yang ada dalam perundang-undangan agraria pada zaman Hindia Belanda. Kemudian hak gren adalah hak atas pemberian hak raja pada bangsa asing. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu hak egendom dan hak erpet. Nah, hak egendom ini yaitu hak yang diterjemahkan sebagai hak kepemilikan yang diatur pada pasal 570 buku 2 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan KUHP yang merupakan hak kepemilikan keperdataan atas tanah yang tertinggi yang dapat dipunyai oleh seseorang. Kemudian hak erpet. Hak erpet ini yaitu hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda kepada orang lain. Hak ini bersifat turun-temurun, banyak diminta untuk keperluan pertanian. Kemudian di daerah Jawa dan daerah Madura, hak erpet ini diberikan untuk pertanian besar. Kemudian tempat-tempat kediaman di daerah pedalaman. Kemudian perkebunan dan pertanian kecil. Kemudian untuk daerah yang berada di daerah luar Jawa, hak erpet ini diberikan untuk pertanian besar, kemudian perkebunan, kemudian untuk pertanian kecil. Di sini saya ingin menjelaskan hak-hak atas tanah barat, yang dimana yang itu hak gebruik dan hak obstal. Langsung saja saya menjelaskan apa itu hak gebruik. Hak gebruik adalah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya, sekadar buat keperluan sendiri beserta keluarganya. Yang kedua yaitu hak obstal. Hak obstal merupakan hak numpung karang, yaitu hak kebendaan untuk mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas tanah orang lain. Itu saja penjelasan dari saya, terima kasih. Adapun kesimpulan dari hak-hak atas tanah sebelum UUPA. Yang pertama itu hak atas tanah pada dasarnya adalah hak yang berisikan wewenang bagi subjek hak untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di atas bidang tanah melekat haknya tersebut. Menurut Bodi Harsono, hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, atau larangan bagi pemegang haknya untuk membuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk memperbuat yang merupakan isi hak penguasaan. Itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak penguasa atas
tanah yang diatur dalam hukum tanah. Yang kedua itu ada beberapa adat dengan menyebutkan istilah yang berbeda-beda di antara adalah hak gogol, hak grand. Yang terakhir, hukum pertahanan di Indonesia yang berlaku saat ini mengenal beberapa jenis hak atas tanah yang ada di zaman pemerintahan Hindia Belanda pada masa sebelum kemerdekaan, atau lebih tepatnya sebelum berlakunya UU PA, yaitu antara lain ada hak eigendom, hak erfpacht, hak gebruik, hak opstal. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Kita saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.